Jerih payah kakek Daim menghijaukan kembali hutan di wilayahnya berbuah manis. Bagaimana perjalanan kakek Daim selama 25 tahun menjadi perintis lingkungan? Kita berbincang dengan Pak Daim dan Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Selamat malam Pak Daim, Pak Thorik. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Ya, selamat malam. Pak Selamat Daim, malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daim, bisa diceritakan 25 tahun yang lalu yang kemudian menggerakkan Pak Daim untuk memutuskan mulai menanam pohon pinang di hutan di sekitar tempat tinggal Pak Daim itu apa sih yang menggerakkan? Ya, saya melihat keadaan hutan itu gundul, jadi saya kegiatan menanam. Sebetulnya pinang itu bukan pilihan saya, karena saya ini yang dipilih yang tidak diganggu oleh hewan. Jadi yang tidak diganggu cuman hanya pinang, yaitu ya pilihannya itu. Sebelum pinang menanam apa Pak Daim? Saya sebelum pinang menanam kopi nangka, durian, dan alpukat. Semuanya itu diganggu. Sama kijang, landa, dan kerah itu yang mengganggu. Waktu itu situasi hutan itu serusak apa sih Pak Daim? Berdampak langsung kepada Pak Daim ya? Iya, itu kerusakan itu musim kemaraunya itu sering terbakar, bahkan bisa tiap tahunnya terbakar. Jadi musim hujannya itu kedatangan banjir. Itu. Banjir. Setelah saya nanam pinang itu nggak ada, sudah kebakaran, sudah lama selamanya seumur pinang itu. Seumur pinang itu nggak pernah kebakaran lagi. Waktu banjir rumah Pak Daim juga kebanjiran karena hutannya gundul itu? Saya waktu kecil dulu, umur saya masih belum usia itu. Pernah kebanjiran, kedatangan banjir, pernah terjadi rumah warga itu terhanyut. Tapi zaman dulu itu ya tidak canggih seperti zaman sekarang. Radio pun itu di dusun Berca itu nggak ada, jadi sulit kalau melapor itu jalan kaki, jadi nggak ada orang tahu. Bahkan kejadian itu ya kaget bagi warga yang jadi korban itu. Kami dengar Pak Daim juga jadi korban longsor ya di sekitar hutan itu? Enggak, tapi hampir sedikit banjir itu mengena pemukiman warga, karena jalannya itu sudah memang ada jurang itu. Banjirnya itu berbelok. Andaikan jalan banjir itu terhalang oleh material kayu-kayu yang dihanyut itu, bisa menuju agak lurus kena pemukiman warga saya itu. Baik, 25 tahun yang lalu Pak Daim bergerak sendiri, berdua dengan istri, atau ada teman-teman yang lain untuk berupaya sama-sama melestarikan kembali hutan di situ, hutan Lemongan itu? Sebelumnya itu selama 7 tahun itu sendirian saya. Selama 7 tahun sendiri? Iya, karena anak saya saya punya anak 3. Yang 2 ada di pesantren, yang 1 menempuh pendidikan dari rumah. Yang istri saya itu menunggui rumah, cuman saya sendiri. Tapi kalau sekarang ya istri ikut juga merawat tanaman itu. Berdua saja atau ada lagi yang orang lain yang ikut membantu Pak Daim? Kalau orang luar sepertinya menanam atau merawat nggak ada. Kalau waktu panen ya banyak. Waktu panen banyak, tapi merawat dan menanam hanya Pak Daim dan istri ya? Iya. Pak Thorik, jadi itu bantuannya dari pemerintah ada nggak untuk Pak Daim dan istri? Karena ini upayanya cuma berdua nih untuk bisa melestarikan lingkungan dan dampaknya luar biasa sekarang. Iya, jadi ini menjadi bagian dari konsep yang di Kabupaten Lumajang itu menjadi pilot project nasional, yaitu perhutanan sosial. Ada 2 orang peraih Kalpataru dari Kabupaten Lumajang. Yang pertama dulu tahun 2019 namanya Pak Sucipto atau Pak Cipto. Yang sekarang Pak Daim. Kita
di Lumajang ini memang 30% lebih hutan ya. Dan dulu hutan itu dengan berbagai macam problem dan dinamika masalahnya, sering orang berhadapan dengan pengelola hutan atau perhutani. Nah, konsep itu tidak terurai bertahun-tahun. Nah, karena itu sekarang kita menguatkan konsep perhutanan sosial supaya hutan tidak lagi face to face berhadapan antara masyarakat dengan hutan. Jadi masyarakat terlibat sebagai pengelola hutan. Oke. Upaya ya yang ada di pemerintah Kabupaten Lumajang. Nah, berkaitan dengan Pak Daim, tentu apresiasi kita ya. Saya beberapa kali berdialog dengan Pak Daim sebagai bagian dari apresiasi kita. Termasuk salah satunya adalah dulu nggak kepikir bahwa pohon pinang itu akan menghasilkan income ekonomi. Tapi sekarang itu menghasilkan income ekonomi yang tidak sekedar Pak Daim, tapi masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu Mbak. Ada upaya lain dan diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang untuk membuat warga mengikuti nih jejak kakek Daim. Karena kan tadi Pak Thorik menyatakan Lumajang wilayahnya didominasi oleh hutan juga. Ya, mohon maaf Mbak, saya kepotong Bluetooth ini. Sebentar. Baik, sembari menunggu Pak Thorik, saya ke Pak Daim. Pak Daim, sekarang ini kan sudah dampaknya luar biasa, bisa dikatakan Pak Daim sangat berhasil untuk kembali menghijaukan hutan di Gunung Lemongan. Untuk Pak Daim, apalagi mimpi yang belum tercapai untuk bisa membantu perekonomian warga sekitar? Ada lagi tujuan Pak Daim selanjutnya yang dalam waktu dekat? Ya, tentang itu ya sangat membantu pikir saya. Karena selain penghasilan dari pinang itu, ya selain itu banyak. Ada mencari pelapahnya pinang itu tiap harinya, dalam satu hari itu 2 kali. Dan lagi mencari sayur, di situ ya dapat juga. Berangkat dari tangan kosong itu pulangnya ya dapat penghasilan. Terbayang nggak sih Pak Daim ternyata apa yang Bapak lakukan 25 tahun lalu sendirian sekarang bersama istri bisa memberikan dampak luar biasa untuk warga sekitar? Iya, karena untuk warga sekitar itu ya sangat banggalah. Karena dulunya nggak ada. Ya menempuh jalannya itu sulit. Sepertinya sayur itu nggak ada, sayur yang seperti itu dulunya. Baik. Tapi yang sekarang ini ada sayur yang jenis kayak gitu baru ada. Itu termasuk karena apa itu? Kenangan tempat itu, lahan itu. Dulunya nggak ada. Baik. Berkat upaya Pak Daim luar biasa tidak hanya melestarikan lingkungan atau hutan di Gunung Lemongan, tapi juga memberikan penghidupan bagi warga sekitar. Terima kasih Pak Daim. Terima kasih juga Pak Thorik tadi sudah bergabung. Sayang ada kendala sini, tapi kami menghargai juga upaya pemerintah Kabupaten Lumajang untuk bisa mendorong perubahan dan juga mengikuti upaya yang dilakukan oleh Pak Daim melestarikan lingkungan di sekitar Lumajang. Terima kasih Bapak-Bapak. Saudara, kami akan kembali dengan informasi. Sedikitnya 200 personel tim SAR gabungan diturunkan membantu evakuasi 8 penambang yang terjebak dalam sumur galian tambak emas di Banyumas, Jawa Tengah.